Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Aiza Fidela dengan NIM 192231078 dari Gizi A 2023 izin mempresentasikan terkait diet history dalam pengolahan data dan penilaian asupan gizi. Sebelumnya, apa itu DHQ atau Diet History Questionnaire? Ini adalah salah satu metode dalam penilaian asupan yang dikembangkan dengan basis FFQ. Jadi dari FFQ itu dikembangkan lagi oleh NCI menjadi DHQ. DHQ ini bedanya dengan FFQ adalah meliputi informasi konsumsi secara musiman, penggunaan suplemen juga ditambahkan dalam wawancara, dan juga adanya pertanyaan terkait metode pengolahan asupan yang dikonsumsi oleh responden. Namun DHQ ini juga jarang digunakan untuk menilai kebiasaan makan individu karena yang hasilnya kurang valid dan lebih valid digunakan apabila digunakan dalam skala besar. Dan DHQ ini juga dapat dimodifikasi sesuai pola makan suatu negara seperti pada jurnal yang akan saya gunakan. Ini adalah tiga jurnal yang saya gunakan, ada dari negara populasi Jepang dan Iran, dimana masing-masing ini memiliki sampel juga yang cukup besar, sebagaimana dengan DHQ sendiri itu yang lebih valid apabila digunakan dalam populasi besar. Nah, dari ketiga jurnal tersebut, penggunaan DHQ-nya juga berbeda-beda. Namun secara garis besar, DHQ ini digunakan untuk menilai asupan dalam jangka panjang dengan durasi dari 1 bulan bahkan hingga 1 tahun. Penggunaan DHQ ini juga cocok untuk penelitian epidemiologi gizi dan survei populasi besar, misalnya seperti survei nasional. DHQ ini juga bisa digunakan dalam bentuk self-administered atau online atau paper yang langsung diisi oleh responden, atau juga dapat digunakan dengan wawancara terstruktur. Dari ketiga jurnal yang saya gunakan sebagai sumber, disebutkan juga ada beberapa jenis dari Diet History Questionnaire, di mana yang pertama itu yang paling basicnya atau DHQ. Di sini penggunaannya bisa kurang lebih 150 item dengan durasi yang cukup panjang 45-60 menit. Yang kedua ada BDHQ atau Brief Diet History Questionnaire. Di sini bedanya bisa kurang lebih 80 item yang ditanyakan. Durasinya juga lebih singkat 15-20 menit. Ini lebih ringkas, detail, tapi nutriennya terbatas dan tanpa ukuran porsi, sehingga durasinya juga mungkin lebih sedikit. Yang terakhir ada MDHQ atau Meal Based Diet History Questionnaire. Ini berbasis jenis makanan, seperti dibagi menjadi jenis makan siang, sarapan, malam, dan camilan. Ini juga lebih praktis dan tersedia online. Untuk validitas dan reliabilitasnya, dari ketiga jurnal menyebutkan bahwa penggunaan DHQ, BDHQ, hingga MDHQ itu cukup valid dan reliable. Pada jurnal Turang yang dilaksanakan di populasi Iran, ini menyebutkan bahwa penggunaan DHQ itu cukup valid untuk energi, karbohidrat, serat, beberapa mikronutrien. Dan pada jurnal ini penggunaan DHQ juga dilakukan adaptasi, sehingga di sini juga ada kekurangannya, adanya perlu adaptasi lokal yang lebih detail. Sedangkan di jurnal oleh Murakami, MDHQ itu valid untuk kualitas diet total dan per jenis makanan. Korelasinya sedang ke tinggi dengan diet record dengan R 0,37 hingga 0,54. Sedangkan dari jurnal Matsumoto itu DHQ dinilai konsisten dan valid. 95% estimasi nutrien berbeda kurang 20% dari standar yang digunakan oleh Matsumoto et al. Lalu didapatkan juga kelebihan dari penggunaan DHQ, di mana DHQ ini memberikan gambaran pola makan jangka panjang yang sulit ditangkap dengan 24-hour recall, bisa menilai kualitas diet total dan spesifik per jenis makanan, valid dan reliable untuk penelitian besar dan survei nasional. Dari DHQ ini juga bisa diadaptasi lokal, di mana ini telah dilakukan oleh Turang di populasi Iran, bahwa DHQ yang digunakan itu diadaptasi ditambahkan makanan dan minuman yang banyak dikonsumsi di Iran. Lalu DHQ ini kelebihannya juga dapat dilakukan dengan versi online atau MDHQ, yang dimana apabila digunakan online itu lebih praktis dan efisien untuk populasi yang besar. Namun tentunya juga ada kekurangan yang didapatkan dari penggunaan DHQ, di mana bisa ada bias estimasi nutrien, beberapa zat gizi dapat over atau underestimate. Lalu validitas lebih kuat untuk makanan utama dan kurang konsisten juga untuk camilan. Beban respondennya yang tinggi apabila menggunakan DHQ itu kurang lebih 150 item yang harus dijawab dan 45-60 menit.
jadi mungkin terlalu memberatkan karena lama dan melelahkan bagi responden. Adaptasi lokal dan database pangan juga perlu lengkap agar hasil valid, di mana untuk adaptasinya itu juga perlu detail dan lebih lengkap karena untuk melakukan adaptasi ini harus menyesuaikan dengan pola makan populasi di negara tersebut. Lalu juga DHQ ini dinilai kurang praktis untuk survei besar tanpa versi ringkas seperti BDHQ atau MDHQ karena jikalau langsung wawancara itu mungkin lebih sulit untuk dilakukan. Kesimpulannya, DHQ ini salah satu metode yang valid untuk menilai jangka panjang dan juga salah satu metode yang dapat diadaptasi. Namun, kekurangannya penggunaan DHQ ini relatif panjang dan memberatkan responden karena terlalu banyak item yang dipertanyakan untuk menilai asupan jangka panjang tersebut. Dan juga hal itu menyebabkan adanya kecenderungan mengalami bias dalam penilaian atau mengalami bias ketika responden mengisi atau menjawab kuesioner dari DHQ itu. Sekian presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.